Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh mahasiswa Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika kepemimpinan bagi administrator rumah sakit. Mengapa etika kepemimpinan? Karena salah satu kompetensi dari seorang administrator rumah sakit adalah sebagai seorang leadership. Selain bisnis skill yang sudah kita bahas kemarin, maka hari ini kita akan membahas lebih detail tentang leadership yang memiliki etika. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dengan adanya mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dari etika, etiket, kepemimpinan, etika dan etiket kepemimpinan, prinsip-prinsip etiket secara umum, nilai-nilai etiket kepemimpinan, urgensi etika kepemimpinan, sampai bagaimana solusi kepemimpinan dalam rumah sakit. Mari kita simak satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu etiket dan kepemimpinan. Etika sebenarnya berkaitan dengan moral, sedangkan etiket berkaitan dengan cara, sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Nah, keduanya memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya sesuai perbuatan. Jadi tetap dibutuhkan antara etika dan etiket. Nah, adapun perbedaan etika dan etiket di sini adalah saya sudah merangkum menjadi tabelnya seperti ini. Etika itu lebih terletak pada niatnya. Niat yang seperti apa? Secara operasional, perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Sedangkan etiket itu adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan yang benar agar sesuai dengan yang diharapkan. Kalau etika niatnya, sedangkan etiket adalah caranya. Kemudian ada versi yang kedua, etika itu lebih bersifat nurani atau batiniah, bagaimana harus bersikap etis. Sedangkan etiket adalah formalitas, dalam hal ini secara lahiriah, sudah tampak sikap luarnya yang penuh kesopanan, ramah tamah, senyum, dan ditunjukkan kebaikannya. Sedangkan etika itu bersifat absolut, tidak bisa ditawar. Perbuatan baik akan mendapatkan reward, salah akan mendapatkan sanksi. Akan tetapi etiket itu bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan di suatu daerah belum tentu dianggap tidak sopan di lain daerah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa etika itu berlaku untuk semua orang, baik itu misalkan yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi kalau etiket itu berlaku pada karyawan yang ada di rumah sakit Makassar saja, tidak berlaku untuk karyawan yang ada di Surabaya. Nah, itu contoh dari etiket. Nah, apa itu kepemimpinan? Mari kita bahas terlebih dahulu. Organisasi itu butuh sosok pimpinan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. Pimpinan bertanggung jawab atas baik buruknya suatu organisasi. Nah, kepemimpinan itu sendiri adalah pusat dan pengambil kebijakan pada suatu organisasi. Adapun definisi kepemimpinan menurut beberapa pakar di sini ada Terry ya. George Terry ini adalah orang yang paling terkenal dalam membahas masalah manajemen, utamanya di sini masalah kepemimpinan ya. Terry mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Sedangkan menurut Cons dan Donald, beliau mengatakan bahwa sama, kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kemudian menurut Tannenbaum dan Masaryk bahwa kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan. Saya bold 3 definisi di sini yang bisa disimpulkan adalah kepemimpinan itu adalah untuk mempengaruhi, di mana untuk mempengaruhi seseorang membutuhkan etika dan etiket. Oleh karena itu penting sekali Anda paham tentang etika seorang pimpinan, ya. Nah, apa itu etika kepemimpinan? Etika kepemimpinan itu adalah
sejumlah sifat-sifat umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Sedangkan etiket itu adalah cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mungkin etiket kepemimpinan yang ada di Rumah Sakit Makassar dengan etiket kepemimpinan yang ada di Rumah Sakit Solo itu mungkin berbeda. Jadi hal yang dianggap benar ini mengacu pada kesepakatan kelompok atau komunitas di suatu organisasi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa etiket kepemimpinan sebagaimana etiket lainnya itu berbeda. Dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dengan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Mungkin etiket kepemimpinan antara mahasiswa yang ada di Surabaya dengan yang ada di Gorontalo mungkin berbeda. Itu adalah etiket. Nah, prinsip etiket secara umum ada 3, yaitu respect, empati, dan kejujuran. Respect berarti menghargai orang lain, peduli pada orang lain, dan memahami orang lain apa adanya. Tidak peduli mereka berbeda, berasal dari kultur berbeda, atau keyakinan berbeda. Itu respect. Kemudian empati. Empati berarti meletakkan diri di pihak orang lain. Sebelum bertindak atau berucap, kamu harus berpikir dulu apa pengaruhnya bagi orang lain. Itu empati. Kemudian kejujuran. Kejujuran adalah sebuah bahasa yang universal. Setiap orang, bahkan mafia sekalipun membutuhkan kejujuran dari bawahannya, ya. Nah, nilai-nilai umum etiket kepemimpinan itu membutuhkan landasan moral kepemimpinan, di mana pimpinan itu harus yang visioner. Moral pemimpin yang bersumber pada Pancasila, misalkan kalau di Indonesia. Kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki moral ketakwaan. Nah, bagaimana cara kita menerapkan landasan moral kepemimpinan untuk lebih memahami bagaimana seharusnya seorang pimpinan itu beretiket? Maka kita perlu melihat contoh-contoh pemimpin yang sudah sukses dan kewibawaannya sudah diakui oleh dunia. Misalkan kita yang berasal dari agama Muslim, maka pimpinan apa yang bisa kita contoh? Dari kepemimpinannya Rasulullah. Bagaimana kepemimpinannya? Nah, itu poin-poin yang harus ada pada benak diri Anda apabila suatu saat nanti Anda menjadi seorang pimpinan. Misalkan itu di bagian logistik atau mungkin di bagian penunjang medik, Anda harus memiliki jiwa kepemimpinan yang memiliki moral. Begitu ya. Nah, tanggung jawab utama dari seorang pemimpin itu adalah membuat keputusan etik dan berperilaku secara etik, serta mengupayakan agar organisasi itu mampu memahami dan menerapkannya dalam kode-kode etik. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin itu sangat berat, karena pemimpin itu juga manusia, tapi manusia itu juga harus memiliki landasan moral agar dia bisa berlaku secara etik. Nah, saran-saran untuk perilaku secara etik ini diadaptasi dari Blanchard dan Pell tahun 98. Adapun sarannya adalah berperilakulah sedemikian rupa sehingga sejalan dengan tujuan Anda. Kemudian berperilakulah sedemikian rupa sehingga Anda secara pribadi merasa bangga. Jadi berperilaku apa adanya, sejalan dengan tujuan kita, sejalan dengan tujuan organisasi, bahwa kepemimpinan kita itu memberikan rasa bangga untuk diri kita. Itu adalah bagaimana kita agar berperilaku secara etik. Kemudian berikutnya adalah berperilakulah dengan sabar dan penuh keyakinan akan keputusan Anda sendiri. Kemudian berperilakulah dengan teguh, serta berperilakulah secara konsisten. Karena sebagai seorang pimpinan itu tidak boleh terombang-ambing, tidak boleh terbawa arus pendapat dari orang A, B, C, D. Kita harus memiliki keyakinan, kita harus teguh pada prinsip dan harus konsisten dengan peraturan yang berlaku. Nah,
urgensi etika kepemimpinan. Kenapa perlu dari adanya etika kepemimpinan? Karena etika itu memberikan tuntunan kepada para pemimpin yang di tengah-tengah masyarakat memiliki nilai yang beragam atau pluralisme moral. Contoh saja misalkan di Gorontalo, ada banyak sekali mungkin kebudayaan yang ada di sana, bahkan mungkin agama yang berbeda-beda pula. Nah, sebagai seorang pemimpin itu bagaimana caranya menjembatani antara anggota karyawannya kita, baik itu berasal dari agama yang lain, budaya yang lain, kita bisa memberikan satu kesepakatan apabila kita memiliki etika. Kemudian yang kedua adalah etika juga akan membimbing dan memampukan pemimpin dalam menghadapi persoalan akibat muncul atau berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memang memiliki dampak positif, akan tetapi pada suatu hal mungkin akan berpengaruh terhadap bagaimana cara memanage karyawan kita seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan adanya etika, kita dapat dibimbing dan kita dapat dimampukan agar bisa menghadapi persoalan sesuai dengan peraturan ataupun norma-norma yang berlaku. Nah, syarat pertama pemimpin yang beretika adalah memiliki hati nurani yang baik. Kata hati nurani berasal dari kata conscienta yang berarti turut mengetahui. Bentuk hati nurani ada dua, yaitu hati nurani retrospektif, ya, retro itu artinya lampau, dan prospektif, pros itu artinya ke depan. Jadi retrospektif, sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki hati nurani untuk mengevaluasi perbuatan manusia pada masa lalu. Apakah perbuatan tersebut baik ataukah buruk? Itu juga harus kita jadikan dasar dalam mengambil keputusan. Kemudian prospektif, yaitu hati nurani yang memberikan penilaian atas perbuatan di masa yang akan datang. Apabila karyawan itu misalkan kita pindahkan ke bagian A, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya? Itu harus kita pikirkan. Nah, selanjutnya komponen dari etika kepemimpinan itu ada 5 hal. Ada ethical communication, ethical quality, ethical collaboration, ethical succession planning, dan ethical tenure. Yang pertama, ethical communication. Pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Ketika seseorang mengambil posisi sebagai pemimpin, ia mempunyai kesempatan untuk menempatkan kejujuran pada tempat tertinggi. Dalam hal ini, keteladanan pemimpin saja tidak cukup dalam melaksanakan standar ini. Kejujuran adalah tugas nomor 1, harus menjadi slogan entitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah ethical quality. Seorang pemimpin yang beretika paham bahwa ada 3 faktor yang menentukan tingkat kompetitifnya suatu organisasi, yaitu produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Pemimpin harus bertanggung jawab dalam memimpin, mengendalikan, dan mendanai dalam hal peningkatan kualitas. Selanjutnya adalah ethical collaboration, di mana pemimpin yang beretika itu membutuhkan banyak penasehat. Ia akan memiliki penasehat yang paling unggul di dalam organisasinya dan akan memperkerjakan beberapa orang penasehat dari luar perusahaan. Pemimpin yang bijak berkolaborasi untuk menciptakan best practice, memecahkan masalah, dan menemukan isu-isu yang sedang dihadapi oleh organisasi. Tujuan dari pemimpin yang beretika adalah untuk menurunkan resiko dengan cara memperoleh banyak stakeholder. Itu pentingnya dari kolaborasi. Selanjutnya, ethical succession planning. Jika pemimpin yang berprinsip memiliki atau menuntut kebutuhan akan pengendalian, ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat. Sehingga seorang pemimpin yang beretika harus memberikan kesempatan pada para penerus yang potensial untuk berlatih dan membangun kemampuan kepemimpinan mereka. Selanjutnya adalah ethical tenure. Menurut seorang pakar kepemimpinan, Peter Block, kepemimpinan seringkali diukur lebih
berdasarkan kepercayaan terhadap individu daripada talenta atau kemampuannya. Beliau juga mengemukakan bahwa misi dari pemimpin yang beretika adalah untuk melayani institusi yang dipimpinnya, bukan untuk melayani diri mereka sendiri. Sedangkan pemimpin yang merusak kepercayaan bawahannya, pelanggannya, dan masyarakat luas harus menyingkir dan membiarkan pemimpin lainnya lebih baik mengambil alih kepemimpinan dan kekuasaannya. Nah, karakter utama dalam kepemimpinan itu adalah memahami, mengembangkan, dan mengevaluasi karakter pribadi, baik pribadi diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin dan pribadi dari karyawan yang lain. Itu sangat penting. Nah, prinsip-prinsip karakteristik pribadi ini saya mengambil dari Stephen R. Covey, di mana beliau mengatakan ada 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif jika ini dikembangkan. Ya, jadi ini adalah 7 habit atau kebiasaan manusia yang sangat efektif jika dikembangkan. Apabila dibiarkan maka tidak akan menunjukkan hasil yang efektif. Jadi perlu untuk dikembangkan. Dalam lingkaran ini ada beberapa kebiasaan. Yang pertama yaitu proaktif. Ya, yang ada di bawah, proaktif. Menjadi proaktif adalah sesuatu yang lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Proaktif berarti menyadari bahwa kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita dan memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan prinsip dan nilai, dan bukan berdasarkan suasana hati atau kondisi di sekitar kita. Orang-orang yang proaktif itu adalah agen perubahan, tetapi orang proaktif yang seperti apa yang kita butuhkan, nah itu yang dalam artian perlu dikembangkan, tidak hanya sekedar sebagai seorang provokator. Kebiasaan yang kedua adalah start from the end, yang ada di sebelah kanan. Individu, keluarga, tim, dan organisasi itu membentuk masa depan mereka dengan terlebih dahulu menciptakan sebuah visi, baik besar maupun kecil. Mereka tidak sekadar hidup dari hari ke hari tanpa tujuan yang jelas dalam pikiran mereka. Mereka mengidentifikasikan diri dan memberikan komitmen terhadap prinsip, hubungan, dan tujuan yang paling berarti bagi mereka. Kebiasaan yang ketiga adalah put first, think first. Mendahulukan yang utama berarti mengatur aktivitas dan melaksanakannya berdasarkan prioritas-prioritas yang paling penting. Apapun situasinya, hal itu berarti menjalani kehidupan didasarkan pada prinsip yang dirasakan paling berharga, bukan berdasarkan kekuatan sekitar kita yang mendesak. Itu adalah put first, think first. Selanjutnya adalah kebiasaan tentang think win-win. Kalau kita mungkin biasanya mengatakan win-win solution gitu ya. Jadi berpikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang berusaha mencari manfaat bersama dan saling menghormati di dalam segala jenis interaksi. Think win-win, contohnya misalkan seperti ini, sebuah rumah sakit bekerja sama dengan laboratorium. Jadi misalkan rumah sakit kita itu laboratoriumnya belum lengkap, maka kita bisa bekerja sama dengan laboratorium yang ada di luar rumah sakit. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan pasien, tetapi nanti akan kita arahkan ke laboratorium yang sudah bekerja sama dengan kita, sehingga laboratorium tersebut juga mendapatkan manfaat dengan adanya pengunjung dari rumah sakit kita. Itu contoh dari think win-win. Kebiasaan berikutnya adalah effective communication. Yang dimaksud di sini adalah berkomunikasi dengan empati, berusaha memahami dulu, baru kemudian berusaha dipahami. Jadi mendengarkan dulu, baru menyampaikan apa unek-unek kita. Itu contoh dari effective communication. Kebiasaan yang selanjutnya adalah sinergi. Sinergi adalah alternatif ketiga. Bukan cara saya, bukan cara Anda, tetapi sebuah cara ketiga yang lebih baik daripada apa yang bisa kita capai, daripada kita melakukan sendiri-sendiri. Jadi sinergi itu merupakan sikap menghormati, menghargai, bahkan merayakan adanya perbedaan di antara orang-orang. Di mana tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, meraih peluang, dan menyelesaikan perbedaan. Kebiasaan selanjutnya adalah sharpen the saw, artinya mengasah gergaji berkenaan dengan upaya kita untuk memperbarui diri secara terus-menerus pada 4 bidang dasar kehidupan, yaitu fisik,
sosial atau emosional, mental, dan spiritual. Jadi ini adalah karakter yang meningkatkan kapasitas kita untuk menjalankan semua kebiasaan lain yang akan meningkatkan efektivitas kita. Jadi memang serpent the Saw ini posisinya ada di luar lingkaran, ya. Karena memang tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kapasitas. Baik kapasitas dalam hal proaktif, dalam hal bersinergi, atau mungkin dalam hal effective communication. Selanjutnya adalah solusi kepemimpinan dalam rumah sakit. Ada 4 hal solusi yang bisa dijadikan sebagai seorang kepemimpinan. Yang pertama, dia harus memiliki visi. Jadi merintis jalan. Organisasi ini akan diarahkan kemana. Kemudian nurani, menjadi panutan. Kemudian menyelaraskan, kita harus menegakkan kedisiplinan dan memberdayakan. Ada gairah antara orang yang satu dengan yang lain agar mereka bisa berdaya dan bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing agar kita bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi, dalam hal ini adalah rumah sakit. Nah, panutan itu artinya menjadi contoh yang baik kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian perintis, bersama-sama menentukan arah yang dituju. Penyelaras atau disiplin itu berarti menyusun dan mengelola sistem agar tetap pada arah yang telah ditetapkan. Pemberdaya atau gairah itu adalah memfokuskan bakat pada hasil, bukan pada metode, lalu menyingkir agar tidak menghalangi dan memberi bantuan jika diminta. Nah, di sini ada 4 model peran kepemimpinan. Jadi, apa yang dilakukan oleh pemimpin yang sukses itu ada 4 peran yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan arah terkait dengan visi. Kemudian pelanggan kita itu sasarannya adalah siapa? Misalkan, pelanggan kita itu lebih ke arah golongan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian bagaimana masa depan rumah sakit kita? Kemudian bagaimana cara kita mencapai masa depan kita, itu kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki strategi dalam menentukan arah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan karakter pribadi terkait dengan kebiasaan kita, integritas kita, kepercayaan, dan pemikiran yang analitis. Itu contoh dari menunjukkan karakter pribadi. Tanpa kita menunjukkan karakter pribadi, bawahan kita juga mungkin tidak akan berempati kepada kita. Apakah kita layak menjadi seorang pemimpin? Selanjutnya adalah memobilisasi komitmen orang-orang. Setiap orang atau karyawan yang bekerja di suatu rumah sakit pasti memiliki komitmen. Tapi komitmen apa yang dimiliki, kita harus paham dengan komitmennya. Sehingga kita harus berusaha untuk melibatkan orang lain dan berbagi kekuasaan agar kita dapat memobilisasi mereka. Dan yang keempat adalah membangkitkan kemampuan organisasi, di mana caranya adalah membangun tim dan mengelola perubahan. Organisasi tidak akan mungkin berjalan apabila masing-masing unit itu berjalan sendiri-sendiri. Misalkan unit keuangan berjalan sendiri, unit perencanaan berjalan sendiri, kemudian nanti ada unit pelayanan pasien untuk rawat inap berjalan sendiri. Tidak mungkin. Karena untuk pelayanan rawat inap pasti butuh anggaran. Pelayanan rawat inap pasti butuh perencanaan. Dan bagaimana caranya seorang pemimpin mengelola perubahan. Itu adalah 4 model peran kepemimpinan yang bisa diadop untuk Anda sebagai seorang administrator rumah sakit apabila nanti Anda bekerja di rumah sakit atau di instansi yang lain. Karena pada prinsipnya kalau pelayan publik itu adalah sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.